Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk duduk di tempat yang mulia, di tempat yang spesial, di tempat yang tidak banyak orang kuat bertahan di dalamnya, di tempat di mana tidak banyak orang mampu memasukinya. Tidak semua orang sehat ada di tempat ini, dan tidak semua orang yang katanya beriman bisa selalu ada di tempat ini, dan tidak semua orang yang katanya berKTP Islam selalu berada di tempat ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul memilih siapa yang pantas untuk duduk di rumahnya yang mulia, di masjid, di tempat kita semua beribadah, di tempat kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tempat yang mungkin berat bagi sebagian orang untuk mendatanginya, tapi tidak dengan kita hari ini. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah atas semua kesempatan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Ditambah lagi suasana sore hari Jumat yang begitu syahdu dengan turunnya hujan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Tadi ketika salat maghrib imam membaca wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami turunkan air yang berkah, air yang diberkahi, air yang mubarak, air yang penuh dengan keberkahan. Itu pertanda bahwasanya hujan adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melimpahkan keberkahan. Maka jangan jadikan hujan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Jangan jadikan hujan itu sebagai penghalang. Bahkan jangan jadikan hujan sebagai sebab kita mengeluhkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita mencela hujan karena mungkin kita merasa dipersulit, ya, jadi susah mau keluar, susah mau pulang, dan seterusnya. Padahal ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keberkahan yang Allah turunkan. Maka kita tidak boleh sampai mencela kenikmatan keberkahan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita. Sambil kita berdoa, semoga Allah jadikan hujan ini bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para umat Muhammad, wahai para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya mengaku sebagai umat beliau namun sebenarnya kita itu palsu mencintai beliau. Jangan hanya mengklaim diri sebagai umat Muhammad padahal kita ini jauh sekali dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngaku-ngaku jadi umat Nabi kalau disebut namanya itu enggan bersalawat. Jangan ngaku-ngaku umat Nabi kalau misalnya disuruh mengamalkan sunnah malu. Jangan mengaku umat Nabi ketika ada kajian-kajian yang membahas tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru kita malas mempelajarinya. Wahai umat Muhammad, syafaat apa yang akan kita harapkan kalau kita tidak menjalankan sunnah beliau? Wahai umat Muhammad, cinta apa yang kita maksud kalau kita tidak taat kepada yang kita cintai? Ketahuilah, bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kita dalam menjalankan sunnah, dalam menghidupkannya. Bentuk kita mencintai beliau adalah dengan selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam setiap hari kita. Dan apa yang akan kita pelajari insyaallah taala adalah bagian dari yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari yang disunnahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Islam itu sempurna. Islam itu ajarannya komprehensif, menyeluruh kepada seluruh aspek, dibahas seluruh aspeknya. Bahkan dalam perkara-perkara yang mungkin tidak dibahas dalam agama yang lain, di Islam dibahas. Bahkan tuntunan dan tatanan aturan yang mungkin tidak pernah kepikiran oleh banyak orang, di Islam diatur. Di Islam dibahas dan dikaji. Itu pertanda bahwasanya betul Shadaqallahul azim. Betapa betul firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian ini. Itu menandakan bahwasanya di antara sifat Islam adalah sempurna. Sempurna ajarannya, menyeluruh tatanan aturannya. Bahkan masalah nongkrong itu diatur dalam Islam. Baik yang nongkrong di kamar mandi maupun yang nongkrong di kafe diatur dalam Islam. Dua-duanya nongkrongnya diatur.
Dulu itu istilah nongkrong tuh bentuk posisinya itu nongkrong. Lalu sekarang nongkrong sudah diserap menjadi kata lebih umum, yaitu untuk duduk, ngobrol, ngopi disebut nongkrong. Orang menyebutnya nongkrong, kongkow. Kalau orang-orang anak-anak pesantren nyebutnya apa? Majlas. Gum majlas gitu. Ayo kita majlas, maksudnya ayo nongkrong gitu. Ayo kita nongkrong. Ini istilah-istilah yang seperti ini sudah digunakan. Walaupun nantinya misalnya di kafe, di restoran, nggak ada kan yang nongkrong ya. Tapi duduk dia di sana. Ya, definisi nongkrong ini sekarang sudah diperluas maknanya, bukan lagi posisi. Tapi Islam mengatur itu. Islam mengatur semua tata caranya agar semua yang kita lakukan itu tidak melampaui batas. Ustaz, ribet Islam, nongkrong aja diatur. Justru Islam sayang sama Anda wahai kaum muslimin, sehingga permasalahan yang seperti itu saja dikasih aturannya, agar kalian selalu berada pada naungan-naungan syariat Allah dan agar kita selalu berada pada nilai-nilai kebaikan. Bayangkan kalau tidak diatur, mungkin kita kebablasan, asal-asalan, merasa bebas, akhirnya orang melampaui batas dan seterusnya. Ya, maka dalam semua aturan itu, di antara hikmahnya adalah kita semua disayang oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita lakukan itu mengarah pada nilai-nilai kebaikan, termasuk nongkrong. Jadi hari ini kita akan ngobrol fikih nongkrong. Ya, nongkrong pun ada fikihnya. Kalau selama ini fikih toharo, fikih mandi, fikih sholat, fikih. Ini kita bahas fikih nongkrong. Ini lain daripada yang lain. Ada kalanya memang harus dibahas. Mengapa begitu? Karena nongkrong ini lininya bukan hanya buat anak muda. Coba antum sekarang nongkrong di kafe, isinya bukan hanya anak muda, bukan hanya generasi milenial, tapi generasi kolonial pun ada di sana gitu. Bukan hanya Gen Z, Gen X, Gen Y, ini ada di sana. Duduk bareng-bareng. Bahkan percaya atau tidak, zaman sekarang itu bahkan lebih muda mereka dibandingkan anak mudanya. Kadang mereka lagi nongkrong itu paling heboh di tongkrongan, Masya Allah. Bikin video TikTok, kayak joget-joget dan lain-lain, paling heboh. Padahal usianya mungkin tidak lagi muda gitu. Walaupun TikTok baru ada di zaman ini, tapi mereka benar-benar memaksimalkan kesempatan itu gitu. Nah, ini pertanda bahwasanya kita harus belajar fikihnya agar nongkrong kita itu berfaedah. Bayangkan kita suka nongkrong, terus nongkrongnya jadi pahala, kan makin nikmat itu. Kita suka ngopi ini, ternyata kesempatan ngopi bareng teman kita bisa bernilai pahala, kan nikmat itu. Udah menjalankan kenikmatan, dapat juga kebaikan plus. Yang bahaya adalah ketika kita ingin, mungkin kita sebut kita healing, kita pengen mencari hiburan, nongkrong, bukannya mendatangkan kebaikan malah mendatangkan dosa. Bukan healing namanya. Ya, kita malah mencari masalah yang baru. Maka teman-teman sekalian, dalam pembahasan fikih nongkrong ini secara singkat, kita akan bahas 3 aspek dalam fikih ini. Ada 3 aspek. Aspek pertama tentang tempat nongkrongnya. Aspek kedua tentang teman nongkrongnya. Yang ketiga, obrolan di tongkrongan itu. Kita akan bahas ini semua. Bagaimana Islam mengatur tatanan konsep, memahami bagaimana tongkrongan itu bisa menjadi tempat yang bernilai kebaikan buat kita semua. Kalau orang tua dulu bilang jangan suka nongkrong, nongkrong itu nggak baik. Sekarang kita jadikan baik dalam nongkrong. Kalau kita bisa mengarahkannya dengan baik. Kalau kita bisa nongkrong di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, plus obrolan di dalamnya juga bukan obrolan yang buruk. Kenapa tidak? Percaya atau tidak, para sahabat Nabi juga punya kebiasaan yang sama seperti ini. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Para sahabat Nabi juga suka duduk-duduk ngobrol, nongkrong versi kita hari ini. Sampai mereka juga meminta keringanan kepada Rasul SAW untuk nongkrong ini. Itulah pentingnya kita membahas fikih itu. Pentingnya kita mengetahui. Ya, jadi tadi ada 3 aspek. Yang pertama apa? Tempatnya, tempat nongkrong. Kita harus pilih-pilih nih, jangan asal nongkrong aja. Ada aturan, ada tatanannya, di mana tempat yang boleh kita nongkrong di dalamnya. Yang kedua, teman nongkrong. Jangan asal main nongkrong sama orang yang kita nggak kenal, atau orang yang mungkin akhlaknya tidak baik dan seterusnya. Karena nongkrong itu mempengaruhi pola pikir. Semakin kita sering nongkrong sama orang-orang yang nggak benar, maka perlahan kita sedang hijrah kepada yang tidak benar. Dan semakin kita nongkrong dengan orang-orang yang benar, percayalah kita juga sedang memperbaiki diri ke arah yang lebih benar. Yang ketiga, obrolan di tongkrongan itu. Ini aspek yang ketiga nih, obrolan di tongkrongan. Sebenarnya inti dari nongkrong itu kan ngobrol gitu. Isi obrolannya apa, itu bisa menghasilkan kebaikan atau tidak, ini yang harus dikaji. Oke, kita satu-satu bahas. Kita mulai dari tempat nongkrong dulu. Bagaimana Islam mengatur di tempat apa kita boleh nongkrong? Di antara adabnya, tempat nongkrong yang kita pilih adalah di tempat yang tidak menjual dan menampilkan kemaksiatan. Di tempat yang tidak menjual dan menampilkan kemaksiatan.
Kalau jelas-jelas dia menjual barang yang haram, jangan nongkrong di situ meskipun kita tidak pesan barang yang haram. Di tempat itu dijual misalnya makanan atau minuman yang haram, kita jangan di situ, cari tempat yang lain, kan banyak. Jangan duduk nongkrong di tempat yang memang menjual makanan dan minuman yang haram meskipun kita nggak pesan. Termasuk di sini juga karena masuk ke ranah at-ta'awun ala al-itsmi wal udwan. Ini termasuk tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Atau dalam permasalahan kontemporer, jangan nongkrong di tempat yang terafiliasi dengan Zionis, terafiliasi dengan penjajah kaum muslimin. Karena ini ta'awun alal itsmi wal udwan. Kita harus syiarkan bahwa ini termasuk ta'awun alal itsmi wal udwan. Ini termasuk apa? Tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka cari tempat-tempat yang memang nongkrong itu tidak menjual perkara-perkara yang haram dan dia tidak menampilkan yang berilal maksiat. Apa maksud menampilkan? Ya, tidak ada di dalamnya kemaksiatan. Contoh misalnya ada satu kafe, kita nongkrong ternyata setiap malam Ahad itu disetelkan tari perut misalnya. Janganlah antum nongkrong di sana. Tapi kan saya nggak ngelihat orang goyang perut, Ustaz. Hari pertama enggak mungkin, atau detik pertama enggak itu. Nanti lama-lama penasaran goyang apa yang goyang, penasaran lihat dia. Ya, Ustaz, tapi saya di sana fokus ngobrol doang kok, nggak fokus sama penampilan mereka. Menit pertama iya. Begitu obrolan habis, kita menikmati itu. Pun begitu juga di kafe-kafe yang ada live musiknya. Kenapa live music? Karena di menit pertama oke lah kita masih bisa mengingkari itu, tapi di menit berikutnya antum menikmati. Maka para ulama menasihati kita ketika kita berada di tempat-tempat yang memang menghasilkan nilai-nilai kemaksiatan, jangan hadiri. Karena awalnya mungkin mengingkari, lama-kelamaan kita menikmati. Hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Dengan alasan apapun awal-awalnya mungkin kita tenang, iman saya kuat, benteng saya kuat, saya nggak akan terkena syubhat. Syubhat itu begitu menggiurkan teman-teman sekalian. Jadi perlahan kita akan menikmatinya. Ya, maka jangan cari tempat nongkrong yang memang menjual dan menampilkan perkara kemaksiatan. Kadang-kadang sekarang kafe mana yang tidak menampilkan live music misalnya, banyak. Kalau cuma nyetelin musik di itunya nggak ada masalah, karena mungkin kita masih bisa fokus sama kegiatan kita. Tapi kalau sudah ada live-nya, orang datang ke sana tuh buat nonton tampilannya, bukan lagi buat ngafe. Betapa banyak, ini contoh saja misalnya di kafe-kafe Jaksel gitu ya, karena saya tinggal di Jaksel. Orang nongkrong itu bukan buat ngopi, buat nonton artis yang datang di malam tersebut. Jadi konser mendadak dia di kafe tersebut. Itu menandakan apa? Esensinya bukan nongkrong, tapi nonton konser. Maka jangan hadiri tempat-tempat demikian. Ya. Jadi jangan menghadiri tempat-tempat yang nantinya kita akan menikmati perkara tersebut. Nah, yang kedua, di antara tempat nongkrong yang harus dipahami secara fikih adalah jangan nongkrong di tempat yang mengganggu hak jalan. Jangan nongkrong di tempat yang mengganggu hak jalan. Apa hak jalan? Ya, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Janganlah kalian duduk-duduk di tempat di tepi-tepi jalan. Janganlah kalian duduk-duduk di tepi-tepi jalan. Para sahabat bertanya gini, faqalu, "Ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha." Ya Rasul, kami enggak bisa. Kami suka nongkrong, kami suka ngobrol. Kami biasanya ngobrol di pinggir jalan itu. Sebagai hiburan kami, ngobrol satu sama lain sambil ngopi dan seterusnya, itu budaya. Dan para sahabat bertanya itu juga kepada Rasul, meminta uzur. Itu pertanda apa? Budaya mereka juga sama. Ya, mereka suka nongkrong, ngobrol dan seterusnya, bahkan di tempat-tempat di tepi jalan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala fa idza abaitum illal majalis. Kalau kamu memang harus banget nongkrong, fa'atut tariqa haqqaha. Maka tunaikan hak-hak jalan. Fa'atut tariqa haqqaha, tunaikan hak-hak jalan. Para sahabat bingung, apa hak jalan? Kok jalan punya hak? Harusnya kita sebagai pengguna jalan punya hak, kok ini jalan yang punya hak? Para sahabat tanya, wa ma haqqut tariq? Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan hak-hak jalan itu? Kata Rasulullah SAW, ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Kata Nabi SAW, hak jalan itu yang pertama adalah menundukkan pandangan. Cari tempat nongkrong yang mata kita tidak ajaib jelalatan. Ya. Jangan cari tempat nongkrong yang memang semua orang jelalatan di tempat tersebut. Ya. Apalagi sekarang orang tuh di grup sudah bilang ini kafe ini mantep-mantep ini yang hadir di sana gitu. Datanglah.
Sekarang kafe semakin viral, apalagi sekarang seleb-seleb sudah bikin konten di kafe tersebut, di sosial media viral dan seterusnya. Jangan harap mata kita nggak jelalatan di tempat tersebut. Pasti kita akan jelalatan. Tundukkan pandangan. Siapa yang harus nundukin? Dua-duanya. Cowok nunduk, perempuan juga nunduk. Semua nunduk Ustadz di kafe, alhamdulillah pada main HP semua gini, main game. Nggak ada yang nanggak ya palanya. Dia main HP semua. Bukan itu yang maksud. Jadi jangan jelalatan di tempat-tempat nongkrong tersebut. Itu hak jalan. Apa contohnya, misalnya lagi nongkrong ada orang yang lewat, jangan dipantengin begitu. Tidak boleh juga, ini termasuk dalam perkara catcalling ya. Berarti kalau nongkrong seperti ini jangan didatengin, ada catcallingnya. Sekarang Masya Allah, Anda kira catcalling itu cuma kelakuan laki-laki. Ternyata perempuan juga suka catcalling ya. Kita ini manusia jemaah, antum malah catcalling ya. Antum bermasalah ketika kita tidak bisa menjaga diri kita dalam perkara-perkara yang memang dilarang dalam Islam. Berikutnya juga hak jalan adalah tidak mengganggu orang lain, tidak menzalimi orang lain. Contoh misalnya kafe di pinggir jalan, jangan ganggu akses pengguna jalan. Apalagi kafenya mengganggu ketertiban lalu lintas, bikin macet, parkiran liar dan seterusnya. Ini kadang-kadang aneh ini. Kadang-kadang pejalan kaki yang ngalah jalan di jalanan karena trotoarnya dipakai buat nongkrong. Hati-hati ini. Kaful adza, jangan berbuat zalim kepada manusia. Berikan hak orang yang menggunakan jalan. Jangan sampai kita nongkrong di tempat yang jelas-jelas orang-orang itu membuat posisi kita nongkrong itu menjadi terganggu. Mereka terganggu dengan adanya kita di situ. Subhanallah, ada beberapa tempat-tempat nongkrong viral itu sampai ke jalan-jalan, sampai full ke jalan-jalan. Kajian melewat lah sama kafe, pokoknya kafe lebih ramai daripada masjid gitu. Antum cek aja sendiri keluar sana di kafe, mana yang lebih ramai, kafe atau masjid nih. Tanya udah sholat maghrib belum tentu itu. Ya. Jadi mereka lebih memilih tempat-tempat tersebut dibandingkan menjalankan kewajibannya. Lihat, tunaikan hak-hak jalan itu. Jangan cari tempat-tempat yang menzalimi akses orang lain dalam berlalu lalang, termasuk parkiran. Kalau jelas-jelas parkiran aja menzalimi para pengguna jalan, cari tempat lain lah yang jelas-jelas aman gitu. Karena itu nggak boleh dalam Islam. Teman-teman nih, saya kasih poin ya. Zalim kepada manusia akan lebih berat urusannya daripada kita menzalimi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha memaklumi hambanya. Tapi bagaimana dengan manusia? Manusia ketika terzalimi, tersakiti, dia bisa memendam rasa dendam dan kesalnya itu dalam waktu yang sangat lama. Bahkan 7 turunan terus dilanjutkan rasa dendam di dalam hatinya. Makanya hati-hati, zalim kepada manusia itu lebih berat hak-haknya. Menunaikan hak manusia bakal lebih berat. Karena manusia itu tidak difitrahkan gampang mengampuni dan memaafkan itu. Ya, mereka dendam. Coba bayangkan kalau kita nongkrong di tempat, taunya orang terzalimi sama jalan, akhirnya orang tersebut kesal sama kita, didoakan buruk sama dia. Doa orang yang terzalimi itu doa yang mustajab. Ya, makanya tidak ada penghalang antara orang yang terzalimi dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabul doanya. Bahaya itu. Ittaqu da'watal mazlum, kata Nabi. Kalian harus takut kepada doa orang-orang yang terzalimi. Bayangkan kalau orang-orang terzalimi itu berdoa, maka bisa menjadi masalah. Berikutnya hak jalan juga adalah menjawab salam. Kata Nabi SAW, raddus salam, menjawab salam. Jadi kalau nongkrong ada yang salam ya dijawab, jangan mentang-mentang fokus push rank kan gitu. Lagi main, lagi mabar, orang salam nggak dengar. Assalamualaikum, lanjut aja, bentar lagi seru. Jawab salam wajib. Dan maknanya di situ juga artinya tetap disiarkan nilai-nilai Islam di sana. Berikutnya apa? Wa amrun bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada kebaikan. Jadi di tempat hak-hak jalan itu tetap tunaikan nilai-nilai kebaikan. Jangan bikin onar, jangan bikin kerusakan. Dan ajak orang untuk melakukan nilai-nilai kebaikan di tempat tersebut. Contoh misalnya sampah, jangan buang sembarangan. Itu bagian dari amrun bil ma'ruf. Ngingetin orang agar buang sampah pada tempatnya, ngingetin orang supaya tidak merokok sembarangan. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara rokok orang itu sampai menzalimi orang lain. Kadang-kadang tidak sadar gitu. Alul hisab itu bakal berat hisabnya nanti di akhirat. Hati-hati. Berat jemaah. Antum pikir kalau ada tempat smoking area lebih enak dibandingkan yang enggak ada tempat smoking area. Kalau ada tempatnya antum mau ngerokok di sana terserah, mau ngebul-ngebul satu ruangan hak antum. Tapi kalau di tempat umum, lalu di tempat tersebut ada orang-orang yang memang tidak merokok, justru menghisap asap rokok tersebut, perokok pasif, sakit, zalim.
Itu bisa menzalimi orang lain. Dan orang sekarang tidak peduli hak-hak jalan ini. Merokok santai aja sambil nyetir, naik motor, ngerokok. Dimarahin malah balikin viralin gitu. Orang galakan dia, yang salah dia, galakan dia. Kadang-kadang seperti itu kita. Kita tidak sadar menzalimi orang itu dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga mencegah yang munkar ya. Jadi kalau ada kemunkaran ya bantu kita cegah, kita lerai. Jangan sampai kita malah jadi senang melihat orang itu melakukan kemungkaran di tempat-tempat umum. Enggak boleh. Ustadz kan masing-masing, Ustadz ini meja dia yang ngelakuin kemungkaran terserah. Itu bukan nilai-nilai Islam. Islam menginginkan kita tetap mengajarkan apa? Kebaikan dan mencegah kemunkaran di tempat apapun kita berada, termasuk tempat nongkrong. Cari tempat-tempat nongkrong yang memenuhi hak-hak ini. Kalau terpenuhi silakan lanjut di sana. Ya, nggak mesti itu. Berarti kalau gitu cari tongkrongan yang kosong ya Ustadz, yang nggak ada orang. Nggak gitu juga. Cari tongkrongan yang distelin murotal. Jumatan antum nanti. Dengar murotal kan dikit-dikit Jumatan. Ini kafe kayak mau Jumatan katanya gitu. Ya bukan itu maksudnya. Boleh, silakan duduk di kafe-kafe yang mungkin aman dari nilai-nilai kemaksiatan yang tadi kita sebutkan. Tapi hak-hak ini ditunaikan. Jangan menzalimi orang. Ya, coba bayangkan kadang-kadang anak datang duduk gitu, bangkunya udah ada bekas saus, bekas apa, itu zalim. Kenapa nggak bersihin dulu sih gitu? Kok kotor banget jadi orang? Ya, kita tunaikan hak-hak tersebut, maka boleh. Itu baru nongkrong-nongkrong yang baik. Para penongkrong yang beradab, itu jelas. Ya. Itu tentang tempat nongkrongnya. Sekarang kita bahas ke teman nongkrongnya. Tempat nongkrong secara umum boleh lah, mau di mana, mau viral nggak viral bebas. Yang penting tadi nilai-nilai itu harus kita jaga. Kalau saya pribadi tidak suka nongkrong di kafe yang viral. Pasti rame, ribut, berisik dan lain-lain, nggak fokus. Kadang-kadang kita pengen ngobrol jadi nyatu ngobrolnya, dengar obrolan sebelah nyambung obrolannya, kita bahas di meja ini gitu. Sebelah ngobrol apa? Oh lanjutin deh kita di sini bikin majelis baru, nggak bisa, susah. Kalau mau ngobrol harus intens, tenang, waktunya, kesempatan ini nyaman untuk saling cerita dan seterusnya, aman. Nah sekarang kita bahas tentang fikih teman nongkrong. Siapa saja yang boleh kita ajak nongkrong, teman-teman ini. Dan sembarangan ngajak orang. Jangan kuy gas aja. Gas ayo aja. Pilih siapa yang boleh kita ajak nongkrong. Yang pertama teman yang benar. Teman yang benar. Apa maksud teman yang benar? Perkataannya benar, kelakuannya benar, ibadahnya benar, itu benar semua itu. Teman yang benar. Cari teman yang ibadahnya tuh jelas. Ketika waktu sholat, dia maghribnya 3 rakaat jelas itu. Kalau maghribnya 5 rakaat jangan temenin. Ya. Maghrib 3 rakaat benar ibadahnya. Ya, dia jelas, tahu waktu sholat, paham. Dia jujur omongannya benar, ya nggak ngelantur ngalor ngidul benar. Ya. Jangan temenan sama orang yang kocak aja gitu. Karena nggak ada benar-benarnya dia. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang di dalam surat Al-Kahf ayat 28. Kata Allah, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabar kalian berteman sama orang-orang yang selalu beribadah benar kepada Allah pada waktu pagi dan petangnya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan kalian ikut orang-orang yang hanya ambisi di kepalanya itu dunia, tidak ada keinginan memperbaiki urusan akhiratnya. Dan janganlah kalian membersamai orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amruhu furuta, dan jangan mencari teman-teman yang melampaui batas, yang benar-benar aja temenan itu. Yang jelas-jelas aja. Diajak sholat mau dia, ya. Jelas, ngobrolnya juga nggak aneh-aneh, nggak ada obrolan-obrolan jorok dan seterusnya. Kadang-kadang teman nongkrong terutama laki-laki gitu, ngobrolnya 3 perkara. Cewek, politik, agama. Itu tergantung jam itu, ya. Nah, masih jam-jam segini sih ya masih obrolan-obrolan yang aman-aman lah. Begitu naik ke jam malam, naik ke politik tuh. Tengah malam mulai ngobrolin perempuan dan seterusnya. Lewat syar'i dia jadi ustadz semua itu jam 2. Astagfirullah. Tiba ngomongin fikih jadi tongkrongan itu, kok bisa dia? Nah ini orang-orang yang kayak gini nggak jelas ini. Nggak jelas. Nongkrong berjam-jam gitu nggak jelas hidupnya. Maka cari teman yang benar-benar aja. Maksudnya gimana? Kalau mau ngopi ya ngopi bentar. Dia punya waktu, dia punya urusan, itu orang benar tuh. Ngomongnya nggak pernah bohong terus gitu. Dan orangnya itu nggak banyak gaya ya, yang normal-normal aja lah ya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan apa?
tentang berteman dengan orang-orang yang benar itu seperti orang yang berteman dengan para penjual minyak wangi. Apa kata Nabi SAW? Innama masalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Orang yang berteman dengan teman yang baik itu seperti yang berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau teman dengan teman yang buruk seperti pemahat besi. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma tajida minhu rihan thayyibah. Kalau kita temenan sama tukang minyak wangi, mungkin kita bisa dikasih minyak wangi. Kita bisa direkomendasiin beli minyak wangi. Atau kita minimal kena aroma wanginya. Jadi kalau kita temenan sama orang yang baik, kita kecipratan kebaikan meskipun belum jadi orang baik. Coba nongkrong sama penghafal Quran 30 juz semuanya. Antum baru Iqra 2 gak apa-apa deh. Ya, antum ngumpul sama mereka, ngobrol. Orang-orang di luar sana ngelihatnya, penghafal Quran lagi kumpul. Itu Iqra 2 dianggap hafal Quran. Aman itu, tenang aja. Karena ngumpulnya sama orang benar hafal Quran. Biar kata Iqra 2 temannya orang hafal Quran semua, pasti dia dianggap hafal Quran. Coba ngumpul sama orang-orang yang buruk. Bahkan kita tidak melakukannya juga kecipratan keburukannya. Na'udzubillah, misalnya ada teman yang menggunakan narkoba, waliyadzubillah. Kumpul kebo di situ, gitu kan? Tiba-tiba digerebek sama polisi, ketangkap semua satu tongkrongan. Mau pakai nggak pakai ditangkap semua, dibawa ke kantor semuanya. Padahal dia nggak pakai, padahal dia mungkin nggak tahu temannya ada barang tersebut. Gara-gara dia nongkrong sama orang yang buruk, dia juga kena keburukannya. Begitulah gambarannya. Kalau kita nongkrong sama orang yang baik, aman. Tapi kalau nongkrong sama orang yang tidak baik, kita deg-degan ini, digerebek apa enggak ini gitu. Bermasalah teman-teman. Jadi berusahalah cari teman-teman yang baik. Allah juga udah ngasih kita nasihat, kunu ma'as shadiqin. Ya, selalu bersamai orang-orang yang benar omongannya, benar kelakuannya dan seterusnya. Jangan temenan sama orang-orang yang enggak jelas kelakuannya. Berikutnya teman yang juga harus kita temenin dan ajak nongkrong adalah teman yang bikin kita upgrade iman. Allah, tinggi ini. Upgrade iman dan ilmu. Kalau kita nongkrong sama dia tuh kayak dapat insight baik terus. Cari tuh teman-teman begitu. Kalau kita nongkrong sama orang ini tuh, ya Allah, omongannya tuh ada aja faedah baru buat saya. Pasti saya tahu ilmu baru kalau nongkrong sama dia. Cari yang begitu. Dan ini juga terjadi di kalangan para sahabat. Ini asar para sahabat gitu. Para sahabat itu ketika tahu ini orang punya value yang luar biasa, bisa upgrade keimanan dan keilmuan, diajak nongkrong. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, qala kana ibnu Rawahah ya'khudhu bi yadi ar-rajuli min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqul ya fulan ijlis bina nu'min sa'ah. Jadi sahabat itu Ibnu Rawahah manggil satu sahabat, dan sahabat ini alim, dipanggil, sini nongkrong bareng kita bentar. Kenapa? Karena dia pengen mengambil value-nya. Dia pengen mengambil ilmu dan imannya supaya duduk bareng orang yang saleh ini bisa ngecas iman, ngecas ilmu dan seterusnya. Sering nongkrong sama orang-orang yang seperti ini membuat kita tuh jadi ke-charge imannya, lalu juga bagaimana keilmuannya. Banyak ngobrol sama dia jadi bermanfaat. Coba kalau ngobrol sama orang gak jelas tadi, kita nongkrong lama tuh pusing, ngobrolnya ngalor ngidul, capek sendiri kita. Tapi kalau ngobrol sama orang yang bermanfaat, gak terasa, panjang juga banyak yang kita dapatkan. Ada poin-poin penting yang mungkin baru kita dapatkan. Itu juga nasihat yang harus kita cari dari teman-teman yang baik, yang upgrade iman dan keilmuannya. Berikutnya juga teman yang tidak mengajak pada kelalaian dan kemaksiatan. Nih, cari teman kalau nongkrong itu dia nggak ngajak ke perbuatan lalai dan maksiat. Jangan sampai kita itu duduk sama orang-orang yang membuat kita maksiat dan lalai. Diajak sholat, hantar aja dulu santai gitu. Ini maghrib nih nongkrong, kita surut ayo maghriban dulu. Udah santai aja nanti. Ntar aja jamak takhir nama Isya kata dia. Boleh kok boleh, ini uzur katanya. Uzur apa? Boleh kita jamak takhir nanti. Kata guru gue boleh pokoknya, kata guru lu boleh gitu. Guru kita beda gitu. Kenapa tiba-tiba safar enggak, hujan enggak apa? Apalagi hujan deras ini. Wah, anak-anak keluarin fatwa itu. Hujan deras bro, boleh dijamak. Ente di kafe. Kalau di masjid boleh dijamak. Memang ada syariatnya. Maka yang seperti ini kita harus jangan main sama orang-orang yang enggak jelas ini. Kalau kita nongkrong sama orang yang benar, enggak ngajak kita lalai, yang alarmnya kuat kalau nilai azan itu langsung cari masjid dan seterusnya. Kalian harus senang kalau punya teman begitu azan dia langsung masjid di mana di sini? Itu baru keren. Masjid di mana ini? Itu berarti dia alarmnya kuat. Begitu azan cari masjid dia. Ustaz, teman saya bukan lagi pas azan cari masjid, nongkrongnya di masjid. Nongkrongnya di masjid. Lebih bagus lagi.
Mungkin dia cari tempat ternyaman untuk dia nongkrong di sana. Dia duduk pengennya di sana nyaman, betah, dia ngopi tenang gitu kan, nggak ada masalah. Ya, dia bisa mencari tempat yang terbaik. Berikutnya nih, ini penting nih. Jangan cari teman nongkrong yang bermuka dua. Allah, mukanya dua lagi. Satu aja hancur, dua lagi. Satu nggak ganteng, dia dua mukanya. Ini masalah nih. Jangan nongkrong sama teman bermuka dua. Apa maksudnya bermuka dua? Munafik. Di depan kita pas nongkrong asik benar ngobrol. Begitu di belakang semua dibongkar. Nabi kita SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani, beliau berdoa dari beberapa perkara, meminta perlindungan. Di antara doa Nabi meminta perlindungan adalah dari teman yang seperti ini. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika, disebutkan beberapa perkara, sampai terakhir Nabi SAW menyebutkan apa? Wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani. Idza ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha. Kata Nabi, ya Allah lindungilah aku. Aku meminta perlindungan kepadamu dari teman yang bermuka dua, yang matanya melihat baik kepadaku, peduli kepadaku. Ternyata di balik itu qalbuhu tar'ani, hatinya menerkamku. Matanya begitu peduli, hatinya menerkam kita, menusuk kita dari belakang. Idza ra'a hasanatan, kalau orang itu melihat kebaikan kita, dafanaha, dikubur sama dia, diumpetin kebaikan kita. Wa idza ra'a sayyi'atan, kalau dia melihat keburukan, adza'aha, diposting. Ini jangan temenan sama orang yang sering nge-share foto aib. Jangan temenin tuh, teman-teman yang nge-share foto aib jangan temenin. Di storyin temennya lagi tiduran gitu misalnya, temennya lagi ini di storyin. Jangan. Temenan sama orang seperti ini itu berarti ketika melihat keburukan kita, adza'aha, diposting. Dia senang sama keburukan kita yang dicaci banyak orang, diposting ke banyak orang. Waliyadzubillah. Ada masalah kita pengen curhat, kita pengen sharing sama dia masalah pribadi, dia posting sama dia. Nah ini jangan ditemenin teman-teman begini. Ada kalanya kita curhat sama teman kita, ya nggak ada masalah, sharing, ngobrol tentang intens misalnya tentang masalah pribadi, kita percaya sama dia. Tahu-taunya dia malah ngumbar itu kepada orang lain. Apalagi pakai bahasa gini, jangan bilang siapa-siapa ya gitu. Dia ngomong sama sebelahnya jangan bilang siapa-siapa. Sebelahnya bilang jangan bilang siapa-siapa, itu bilang terus namanya itu. Ya, kadang-kadang di tongkrongan itu teman-teman itu kan terbagi beberapa part ya. Ada tukang lawak ya kan ya. Ada tukang pembawa kabar gembira. Membawa berita itu dia. Dia hammalatal hatab namanya. Ya, pembawa kayu bakar, kompor meleduk di tongkrongan itu. Kalau dia datang tuh gosip rame pokoknya. Ada lagi teman yang apa? Religius, ustadznya gitu. Nah, ini yang kayak gini-gini harus kita pahami. Sudah Isya ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut pada Isya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, nikmat rasanya Allah masih izinkan kita bisa berdiri melaksanakan salat. Nikmat rasanya Allah masih istiqomahkan kita untuk bisa melaksanakan kewajiban. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, senantiasa memberikan kita kesempatan ini untuk bisa terus beribadah kepadanya sampai kita benar-benar pulang kepadanya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan lanjutkan sebentar pembahasan yang tadi kita sedang bahas, yaitu seputar adab di tongkrongan atau fikih nongkrong ya, seputar fikih nongkrong. Dan kita tadi membahas pada poin yang kedua, yaitu tentang teman-teman yang kita ajak dalam kegiatan ini, yaitu teman-teman yang diajak nongkrong itu harus kita pilih-pilih. Siapa yang mungkin layak kita nongkrong bersama dia, siapa yang mungkin layak kita ngobrol bareng sama dia, karena itu sangat mempengaruhi kualitas agama kita. Orang salah tongkrongan pasti akan salah pemikiran. Orang salah teman pasti akan salah pilih ambil jalan. Karena Nabi kita SAW telah mengabarkan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung dengan agama temannya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu melihat dengan siapa dia berteman. Penting berarti memilih dan memilah teman, apalagi dengan siapa kita ngobrol itu sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Ngobrol sama orang yang kritis jadi kritis, ngobrol sama orang yang bodoh
perlahan jadi ikut bodoh. Ya, ngobrol sama orang yang pintar, perlahan juga mungkin ikut pintar karena mungkin dapat wawasan yang sangat banyak di dalam obrolannya. Begitu juga ngobrol sama orang-orang yang pemikirannya sesat, salah, perlahan dia juga akan salah, akan sesat. Karena memang seiring berjalannya waktu, dia justru nanti akan terwarnai oleh mereka-mereka itu. Nah, ini pentingnya kita memilih siapa teman yang kita ajak untuk nongkrong. Tadi sudah kita sebutkan di antara kriterianya ya. Menongkrong sama teman yang benar perkataannya, benar ibadahnya, benar perbuatannya. Berikutnya juga apa? Kita nongkrong sama teman yang bisa mengupgrade kualitas iman dan ilmu kita. Jadi sering-sering nongkrong sama orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh, karena mereka mungkin akan memberikan insight positif ketika ngobrol bareng sama kita. Berikutnya teman yang selalu yang tidak mengajak kepada kelalaian dan kemaksiatan. Jangan cari teman yang dikit-dikit ngajak kepada kelalaian dan kemaksiatan. Di antara teman yang selalu mengajak kelalaian adalah dikit-dikit mabar, duduk dikit mabar, ya, duduk dikit push rank. Nah, ini orang-orang yang seperti ini ngajak pada kelalaian dia, nggak ada obrolan-obrolan manfaatnya. Maka yang seperti ini kita harus hindari agar kita juga tidak ikut-ikutan. Contoh misalnya antum awalnya tidak suka ngegame, nggak suka ngegame, nongkrong sama teman-teman suka ngegame semua, kok kelihatannya seru ya. Akhirnya di-download dulu gamenya, minta ajarin cara mainnya. Tongkrongan berikutnya maka dia akan main bareng. Itu gambaran paling singkat, itu gambaran paling ringan. Dan yang seperti ini sangat mempengaruhi kualitas kita dalam berkawan, berteman. Karena itu nantinya akan mengajak pada kelalaian selalu. Nanti pulang ke rumah pun jadi main gamenya masih lanjut. Atau misalnya kita nongkrong sama teman-teman yang suka sama satu band musik atau suka sama satu aliran musik, pasti nanti akan terpengaruh. Sampai di rumah nanti dikirimin link-link lagunya dan seterusnya. Terpengaruh biasa itu. Misalnya yang perempuan nongkrong sama teman suka K-pop, awalnya nggak suka dia nggak suka K-pop, dia nggak peduli sebenarnya sama K-pop itu. Begitu nongkrong sama teman yang suka K-pop, dilihatin, ih ganteng juga, boleh juga, ya. Akhirnya dia juga ngefans sama K-pop dan seterusnya. Banyak. Ada orang nggak suka nonton drakor, nggak suka nonton drakor. Begitu teman di tongkrongannya lagi nonton satu drakor yang seru banget, katanya asik banget, di-share lah linknya, nonton, ternyata seru. Dia nonton episode 1 seru, lama-lama maraton dia. Maraton drakor sampai selesai. Gak terasa memang pengaruh-pengaruh seperti itu biasa. Jadi orang-orang itu menganggapnya jadi biasa. Contoh misalnya teman tuh lagi suka nonton kajian Ustadz Fulan. Ini saya lagi suka banget dengar nasihat Ustadz Fulan, Masya Allah kajiannya relate dan seterusnya, bahasanya enak dan seterusnya. Nanti di-share ke temannya, nanti ditonton di rumah, kan enak ya, insight-nya positif, pulang jadi tahu, oh ternyata ada kajian yang asik, pembahasannya juga menarik, relate sama pembahasan kita, itu enak berarti. Ketika insight dengan teman yang positif, maka memberikan dampak positif kepada kita. Berikutnya tadi, jangan nongkrong sama teman bermuka dua. Karena Nabi kita SAW berdoa meminta perlindungan dari teman yang begini nih. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani idza ra'a hasanatan in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adaaha. Kata Nabi SAW, ya Allah aku berlindung kepadamu dari teman yang buruk, teman yang bermuka dua, matanya peduli melihatku, hatinya menerkamku, ya, dan tatkala dia melihat kebaikan dia sembunyikan, dia kubur, tapi ketika melihat keburukan disebarkan sama dia. Nah, ini teman yang buruk, jangan nongkrong sama orang-orang yang begini. Ini baru tongkrongan yang toksik. Ini circle yang tidak baik. Kalau kita nongkrong sama mereka pasti berpengaruh pada kualitas mental kita. Bahkan banyak di antara faktor yang merusak mental health seorang manusia itu adalah karena dia punya teman-teman yang toksik di tongkrongannya. Circle yang buruk akan mempengaruhi kualitas mental yang buruk. Dan circle yang baik akan memberikan motivasi, dorongan untuk mendapatkan mental yang kuat dan baik. Jadi hati-hati dengan siapa kita nongkrong, maka disitulah pola mental kita. Mentalnya sama para pecundang di tongkrongannya, maka dia jadi pecundang. Mental orang-orang yang positif, orang-orang yang husnuzan, maka dia akan menjadi golongan-golongan tersebut. Terakhir kita masuk poin yang ketiga, yaitu obrolan di dalam tongkrongan. Kalau tadi temannya, tempatnya sudah, temannya sudah, sekarang obrolannya. Di tongkrongan itu harus ngobrolin apa gitu. Apa yang dibolehkan dan apa yang tidak boleh di dalam tongkrongan. Lihat, yang pertama ini syarat mutlak. Syarat mutlak dalam tongkrongan, obrolan itu harus obrolan yang baik atau diam, sebagaimana rumus dari Nabi SAW. Jadi berkata yang baik atau diam sangat berlaku dalam tongkrongan. Kalau kita pengen ngomong, ternyata omongan kita itu tidak baik, mending diam, maka diam kita itu baik.
Tapi kalau yang kita omongin itu adalah nilai kebaikan, maka omongkan. Kita harus ngomong. Kalau misalnya nggak ada omongan yang baik yang keluar dari lisan kita, maka diam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Berarti diam itu opsi. A, berkata yang baik. B, diam. Ada opsi berkata yang buruk? Tidak ada. Kalau misalnya berkata yang baik nggak bisa, maka opsi kedua, B, diam. Jangan ngambil tengah-tengah. Ya, kalau misalnya kita bisa berkata yang baik, maka silakan berbicara. Kalau tidak bisa, maka diam. Mansomatan aja. Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Apalagi sekarang gara-gara mulut itu bahaya. Gara-gara mulut ini bahaya, rusak reputasi kita itu. Rusak jabatan kita gara-gara mulut. Rusak segala kehormatan kita, rusak gara-gara mulut. Makanya kenapa Nabi kita sudah memberikan wasiat kepada kita bahwa yang membuat kita selamat itu adalah tatkala kita bisa menjaga yang di antara jenggot yaitu mulut dan yang di antara dua paha yaitu kelamin. Jadi orang yang mampu menjaga mulut dan kelaminnya surga balasannya. Selamat dia. Dan orang yang tidak mampu menjaga keduanya, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Jadi omongan, syarat pertama omongan yang boleh kita omongi adalah omongan yang baik. Apa omongan yang baik? Bebas. Selama tidak mengandung dosa, tidak mengandung hal-hal yang berbau maksiat, itu disebut baik. Bercanda-bercanda, ketawa-tawa selama itu tidak ada indikasi dosa atau nilai-nilai porno dan lain-lain, itu maka disebut obrolan yang baik. Ya. Berikutnya, dalam tongkrongan jangan ngomong omongan yang nyakitin orang. Jadi sesama tongkrongan jangan nyakitin orang lain, apalagi di tongkrongan tersebut. Ya. Jadi jangan kita nyakitin orang lain. Kenapa? Karena Nabi SAW telah memberikan kita rambu tegas. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang muslim lainnya selamat dari tangan dan lisannya. Jadi orang kalau nongkrong sama kita, dia selamat dari buruknya lisan dan tangan kita. Nggak kena toyol kan gitu, ditoyor orang. Nggak kena juga bully dan seterusnya. Jadi jangan nyakitin orang lain. Ini rumus dalam Islam. Kalau mau nongkrong, cari orang yang nongkrong tidak nyakitin hati. Ya, kalau omongannya nyelekit, omongannya kotor dan seterusnya, ya, jangan nongkrong sama orang begitu. Jangan ngobrol sama orang-orang yang begitu, karena dia pasti akan nyakitin orang lain. Ini zalim. Ya. Nyakitin orang lain itu zalim. Kadang nyakitin itu ada yang mubasyir dan ghair mubasyir. Nyakitin langsung dan nyakitin tidak langsung. Kalau nyakitin langsung dikatain to the point. Nyakitin tidak langsung apa? Nyindir misalnya. Ini juga nggak boleh. Contoh misalnya nongkrong bertiga, situ ngobrol rahasia berdua, yang nomor ketiga nggak tahu. Itu nyakitin juga nggak boleh. Ya kita ngobrol nongkrong bertiga, ngobrol sesuatu internal berdua, yang orang ketiga itu nggak tahu. Buat apa? Nyakitin dia itu. Ya maka jangan ngobrolin sesuatu yang memang tidak atau nantinya bisa menyakiti orang yang ada di dalam tersebut. Ya. Yang berikutnya omongan yang harus kita hindari di tongkrongan adalah jangan gibah dan fitnah. Ini sebenarnya semua rulesnya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat dari ayat 11 sampai 12. Jadi kalau antum nanti mau buka, cek surat Al-Hujurat dari ayat 11 sampai 12. Itu rules tentang bagaimana idealnya seorang muslim dalam berkawan atau bermuamalah. Disebutkan di ayat 11, di ayat 12. Tapi secara ringkas saya sebutkan di sini poin-poinnya. Ya. Dalam tongkrongan enggak boleh gibah dan enggak boleh fitnah. Ini paling berat poinnya, paling susah. Ada orang nongkrong gak gibah, ada orang nongkrong gak ngomongin orang. Ngomongin apa gitu? Ya, justru itu katanya bumbu dalam tongkrongan. Bumbu tongkrongan semakin hangat dan semakin lama adalah karena ada omongan orang lain, ada gibah di situ. Padahal nggak boleh. Padahal di menu itu ada daftar steak misalnya, ada tenderloin, ada sirloin, antum malah milih bangkai saudara sendiri. Malah makan bangkai daging saudara sendiri. Pesan yang enak. Ngapain pesan malah makan bangkai saudaranya sendiri. Waliyadzubillah. Kita ini kadang-kadang kalau nganggap gibah sebagai omongan biasa, itu pada akhirnya terbiasa. Tapi kalau kita tidak terbiasa, ya, maka kita akan membuat omongan seperti itu nggak baik banget gitu. Ini nggak biasa buat kita untuk kita bicarakan. Makanya tadi saya bilang orang dalam tongkrongan itu ada bagian-bagian tugas-tugasnya itu. Ada si pembawa kabar, tadi saya sebut hammalatal hatab ya. Dia pembawa kabar, kompor meleduknya itu di situ. Kalau misalnya tongkrongan datang dia itu masya Allah. Bahkan ada orang sengaja nongkrong untuk ngomongin orang. Chat di grup, pe gitu.
nongkrong ada kabar baru nih, janjian buat ngobrolin gibah tadi. Wala'iyadzubillah. Kapan dikategorikan gibah, kapan dikatakan fitnah? Perhatikan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Kamu tahu apa itu ghibah? Kamu tahu tidak definisinya ghibah? Apa yang disebut dengan gosip itu? Lalu kata para sahabat apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lihat adab akhlaknya para sahabat. Sebenarnya secara definisi mereka bisa menjelaskan. Tapi ketika Rasul yang tanya, dia pengen jawabannya langsung dari pusatnya. Enggak ngide pakai jawaban kita. Orang sekarang kan, fatwa semua yang keluar dari mulutnya itu. Tahukah kamu atau apa itu ghibah? Oh, langsung dia kasih fatwa, dia ceramah di situ. Tapi lihat sahabat, padahal sahabat bisa sebenarnya menerangkan apa definisi ghibah. Mereka justru bilang Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia pengen dengar langsung dari Rasul SAW. Apa kata Rasul? Zikruka akhaka bima yakrah. Yang disebut ghibah adalah ketika kamu menyebut keburukan saudara kamu. Keburukan saudara kamu. Yang tidak ada di tempat itu, kita omongin dia, keburukan saudara kita, itu ghibah namanya. Dan itu posisinya nyata, dia memang melakukan keburukan itu, kita obrolin namanya ghibah. Misalnya kita bilang kayak gini, ini bukan ngomongin keburukannya ya, padahal keburukannya. Ini bukan ngomongin orangnya, terus ngomongin si Andi nih, Andi orang ya. Bukan ngomongin orang tapi nyebutin Andi orang. Bukan ngomongin orang tapi dia nyebutin. Nah ini yang seperti ini disebut ghibah. Ghibah itu menyebut keburukan orang yang nyata, yang benar adanya tuh keburukan. Contoh misalnya si fulan melakukan keburukan, terus diobrolin di tongkrongan ini, itu ghibah, betul adanya. Terus para sahabat bertanya apa? Afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasul, kalau misalnya yang aku omongin ini benar memang, itu fakta yang ada pada orang tersebut. Apa kata Rasul? In kana fihi ma taqul faqad ightabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau yang kamu omongin itu keburukannya beneran ada pada orang tersebut, namanya ghibah, kamu sudah menggibahinya. Dan yang kalau kamu omongin itu keburukan tidak ada pada dirinya, maka itu namanya fitnah. Jadi bedanya fitnah sama ghibah jelas ya. Sama-sama ngomongin keburukan orang. Kalau keburukannya fakta, itu ghibah. Dan kalau keburukannya tidak fakta, maka fitnah. Rata-rata yang kita omongin fakta kok. Nah, itu namanya ghibah. Gak boleh dua-duanya. Mau fakta, mau gak fakta, apalagi gosip, ini gak fakta lagi. Allah zaman sekarang tongkrongan itu syar'i. Dia ngomongin majelis ilmu, ngobrolin ustadz, tapi ngegosipin ustadznya. Allah yahdikum. Ustadznya digosipin. Tahu gak sih ustadz ini nikah lagi? Allahu Akbar. Antum kenapa ngurusin hal-hal seperti itu? Ambil ilmu dari ustadz cukup. Pulang, kamu tahu gak ustadz ini nikah lagi sama ini sama begini? Padahal itu gosip, itu bohong. Tapi diobrolin. Dan tongkrongannya anak-anak kajian gibahin ustadz. Allah yahdikum. Tongkrongannya anak kajian ngobrolin kajian. Lu tahu gak tadi gue duduk sebelah ini ukhti, Allah, aromanya gitu. Ngomong gitu dia. Aromanya ya Allah gitu. Nah dia ngomongnya syar'i itu ada Allahnya, ada ya Allahnya, tapi kan ghibah, gak boleh. Lu lihat gak tadi tuh orang di samping yang pakai peci putih, dia ngomong gitu tuh, biasanya kayak gitu. Lu ngeliat gak tadi yang peci putih samping kanan gua? Lu tahu kan dia ngomongin tuh. Itu terkesan syar'i itu, padahal dia ngomongin orang, ghibah. Mau ngomongin kajian ke, mau ngomongin yang isi kajian ke, kalau memang itu dia omongin di belakang dia, maka itu ghibah. Ustaz, kalau misalnya kita ngomongin keburukannya di depan orangnya gimana? Itu juga ghibah. Zikruka akhaka itu termasuk ghibah. Orangnya di depan kita omongin keburukannya, itu termasuk ghibah. Jadi jangan berselimut dengan kata-kata kan orangnya ada di depan kita, sama itu juga ghibah. Justru lebih parah orangnya di depan kita itu. Kita obrolin dia. Ya, maka ini coba koreksi. Kalau misalnya tongkrongan kita omongannya nggak ada yang lain selain ghibah, coba bikin circle yang baru deh. Karena mungkin circle yang ini terlalu kotor. Ya, terutama saya nggak bilang bahwa ghibah ini adalah hobinya jamaah perempuan gitu, enggak. Laki-laki sekarang masya Allah, ikhwan-ikhwan sekarang lemes mulutnya. Allahu Akbar. Ana ngomong seperti ini, Ana pernah masuk dulu di salah satu grup kajian Indonesia, satu Indonesia. Begitu Ana masuk, di dalamnya apa? Dia gibahin ustadz. Ustadz ini begini, ustadz ini begini, ustadz begitu. Ana keluar langsung dari grup. Ini grup apa ini? Gibahin ustadz. Kalau gibahin orang biasa aja nggak boleh, ini gibahin ulama, Anda bilang. Ini nggak boleh yang seperti ini. Lihat bagaimana kajian-kajian juga sebenarnya banyak ngomongin orang.
Banyak ngomongin para ulama, ngobrolin para ustadz. Ustadz habis ngisi itu diomongin di belakang. Begini begitu. Ngaji kita apa efeknya gitu? Apa manfaat dari kajian kita? Apalagi sekarang Masya Allah orang yang datang ke kajian malah paling kencang menebar kekejian. Kemarin bikin story kayak gitu. Ya, orang yang datang ke kajian malah paling sering menebar kekejian. Kekejian. Kenapa? Kadang-kadang orang begitu di kajian, pertama nyinyir pakai mata, kedua nyinyir pakai mulutnya, ngobrol sama temannya. Pernah nggak datang ke kajian? Kita cowok nih datang ke kajian, itu ikhwan ngelihat kita gini dari atas kepala sampai kaki gini, diliatin gitu. Pernah? Diliatin dari atas sampai kaki diliatin. Kayak kita di screening sama dia gitu. Buat apa antum screening orang lain gitu? Antum main bilang, ih celananya nggak cingkrang ini celananya nggak ada atas mata kaki ini, ih bajunya nggak kokoh, masa ke kajian pakai kaos gitu maksudnya? Mau ngapain? Ngaji saja. Kita ngapain screening orang lain? Kadang-kadang nggak pakai peci di kajian tuh diliatin. Beda sendiri nih orang gitu. Kenapa? Boleh jadi dia malah lebih pintar dari Anda di kajian itu, karena dia dengerin Anda malah screening orang lain. Wahai orang-orang yang kajian itu buat menuntut ilmu, bukan menuntut jamaahnya. Ya, ini hati-hati nih, jamaah kita tuntut satu-satu. Kamu harus jadi orang soleh, kamu harus jadi soleha, kita tuntut. Anda yang jadi orang soleh. Jangan nyuruh orang lain seperti itu. Maka ini PR besar kita nih, supaya jangan sampai dianggap biasa hal tersebut. Berikutnya, berusaha untuk nongkrong tuh jangan lama-lama, ngobrol yang penting abis itu pulang. Makanya jangan kebanyakan nongkrong sama jomblo. Jangan kebanyakan nongkrong sama jomblo, dia nggak ada yang nunggu soalnya lama, dia sampai subuh juga nggak ada yang nyari. Ya. Yang jomblo itu nggak ada yang nyari, alasannya ya santai, enak jadi jomblo, nggak ada yang nyari. Bukan nggak ada yang nyari, nggak ada yang peduli sama ente. Ya. Nggak ada yang ngechat ente bang gitu. Kata Nabi SAW, inna atwalal majalisi syarran indallahi yaumal qiyamah aktsaruha laghata. Kata Nabi SAW, sesungguhnya majelis yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah majelis yang paling lama dan paling banyak kesia-siaannya. Majelis yang paling lama dan paling banyak sia-sianya. Nggak usah lama-lama, nongkrong berjam-jam tuh nyari apa? Mesen, ya Allah es teh manis 3 jam minumnya. Pesan es teh manis itu. Dia 3 jam gak ngangkat dari si tempat itu. Sampai kadang-kadang si kafenya itu udah ngode-ngode dimatiin lampunya gitu ya. Woi udah mau tutup ini, balik gak gitu. Udah disapu sekitarnya, nggak juga nggak pulang-pulang deh. Ngapain ente? Nginep di situ. Pulang ya. Orang ada yang sampai begitu. Ada yang ngerjain tugas tuh, pesan americano 1 gitu. Terus dia tugas lama si kasirnya udah ngode-ngode jam 12 nih gitu. Nggak pulang-pulang orang, ini zalim juga nggak boleh. Jangan lama-lama ngapain, ya, langsung pulang. Karena itu bisa menzalimi banyak orang. Pertama, kalau ada waiting list, kita zalim sama orang yang waiting list. Kelamaan kita duduk di situ. Yang waiting list nunggu lama, pengen makan, pengen minum, mungkin dia punya obrolan penting dan seterusnya. Gara-gara kita jadi nunggu lama dia, atau bisa cancel. Atau yang yang punya kafe juga jadi rugi gara-gara kita terlalu lama pesen harga 15.000 tapi 10 jam di situ kan gitu. Tahu diri. Jadi jangan lama-lama. Apalagi cuma sia-sia untuk hal-hal yang nggak ada gunanya gitu. Jangan lama-lama lah. Cukup dalam waktu-waktu yang ya 1 jam cukup. Paling lama. Kalau nongkrong sampai 3-4 jam ngapain? Nggak ada kerjaan ya. Maka itu yang harus kita ketahui. Berikutnya yang terakhir adalah yakinilah bahwasanya semua yang kita obroli, semua yang kita omongin dimanapun itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pas sholat, imamnya baca, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz yang terucap dari lisan kita melainkan sudah ada malaikat sekitar kita yang mengawasi dan mencatatnya. Jadi nggak ada yang kita ucapkan itu kecuali semuanya tercatat. Semua akan dilaporkan dan semua akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita dengar apa, penglihatan kita lihat apa, hati kita rasain apa, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya nanti. Kita ngapain aja, semuanya akan ditanya nanti. Semakin lama kita ngomong, semakin lama kita dihisab. Makanya sampai sini aja saya kajian, saya nggak mau lama-lama hisabnya. Cukup insyaallah, saya kebanyakan ngomong ya. Setelah ini kalau ada yang mau bertanya silakan, maksimal 2. Saya nggak mau banyak hisab soalnya.
Maksimal 2. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak, saya tutup. Ya Allah, barakallahu fikum. Ada Ustaz, 5. 2 Ustaz, ada 2. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, saya punya sahabat lalu kehidupannya sekarang sangat mengerikan, sungguh gelap, naudzubillah. Lalu dia sering bercerita tentang hidupnya sekarang yang dia sebetulnya pun sedih. Saya sebisa mungkin memberi insight baik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seharusnya sikap saya terhadap dia terkait dengan pembahasan kita malam ini, yaitu harus memilih-milih teman agar tidak terjerumus. Tapi di sisi lain, saya berpikir bahwa siapa yang akan memberi dia insight baik seandainya saya meninggalkan dia. Mohon sarannya ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Emang keren kita ini. Siapa yang bisa memberikan dia insight baik kecuali saya gitu maksudnya. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Biar nggak ente yang nasihatin juga Allah yang ngarahin hidupnya. Ini poin yang harus saya cut langsung. Kita nggak boleh mengatakan gitu, Ustadz, kalau bukan saya siapa yang bisa nasihatin dia? Allah yahdikum. Ya. Allah yang ngasih nanti. Allah yang akan ngasih hidayah. Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Jadi meskipun bukan melalui lisan kita, Allah akan memberikan hidayah melalui lisan yang lain. Bahkan mungkin Allah bisa titipkan hidayah tersebut tidak langsung melalui lisan orang, tapi melalui kejadian. Melalui kejadian yang nanti dihadapi, di akhirnya kembali kepada jalan yang benar. Ana kurang setuju ketika seseorang itu menganggap sahabatnya sudah dalam keadaan yang gelap. Orang yang menganggap orang lain gelap berarti dia sudah merasa dirinya terang. Orang yang menganggap orang lain salah berarti dia sudah menganggap dirinya sudah benar. Ustadz, qadarullah sahabat saya ini sekarang lagi ya mungkin lalai, Allah jauhkan dari ketaatan. Itu lebih enak daripada sahabat saya sekarang lagi gelap. Kurang skincare sahabat antum. Bagaimana? Enggak glowing dia. Coba itu. Jangan terlalu kasar lah ngomong gelap kepada orang lain gitu. Sejahiliyah dia Ustaz gitu. Enggak boleh gitu-gitu banget lah. Ya kita enggak boleh seperti itu kepada teman. Ustaz, teman saya Allahu Akbar, pokoknya dia udah keluar dari jalan hidayah gitu. Ya Allah. Enggak boleh seperti itu. Ya biarlah mungkin dia sedang dalam keadaan yang memang Allah uji dia dengan segala keburukan dan seterusnya. Tugas kita sesuai dengan pembahasan kita adalah ya berikan nasihat-nasihat yang mampu kita berikan dengan cara yang benar, cara yang baik, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah sebagaimana itu rumus asal dalam memberikan nasihat. Dan faktor kita memberikan nasihat adalah cinta, peduli. Jadi bukan karena kita menghakiminya. Orang itu ketika lagi melakukan kesalahan, dia hanya akan menerima nasihat bila dirangkul. Bukan diomongin sambil dipukul. Kebayang ada maling, dinasihatin, tapi sambil ente pukulin. Dengerin gak dia? Lu dengar maling itu haram dipukulin gitu. Dia denger gak kira-kira? Gak mungkin. Udah bonyok diceramahin gitu kata dia gitu. Nah itu orang ketika lagi melakukan kesalahan, terus kita nasihatin, tapi nasihatin itu kayak nusuk, kayak mukul gitu. Dia gak akan denger nasihat. Yang dia ambil adalah omongannya yang gak enak gitu. Bahkan banyak diantara kasus adalah mereka jadi semakin jauh gara-gara dinasihatin sama temennya. Caranya salah, ungkapannya salah, waktu momennya juga salah gitu. Jadi kita harus paham momen, kita harus pinter cari momen, cari kata-kata yang terbaik buat nasihatin mereka. Plus kita selalu doakan dia di baliknya. Kita doakan dia, ya Allah dia teman saya, dia sahabat saya, dulu rajin Masya Allah, sekarang saya pengen dia kayak gitu lagi, doakan. Itu adalah cara terbaik kita dalam menasihati teman kita. Kalau dia tidak mempan kita nasihati dan seterusnya, jangan bilang, udahlah kayaknya satu-satunya nasihat terbaik buat lu kematian gitu. Ya Allah sabar. Sabar. Banyak yang dakwah enggak sabaran begitu. Tajam bener lisannya itu. Biar kalau misalnya dia tidak mau lagi dengar nasihatin kita nasihatin di WA di blog, Instagram di blog dan seterusnya, ya sudah. Biarkan kita doakan dia. Biar Allah Subhanahu wa taala yang nasihatinya. Nah, jadi kalau bukan dari lisan kita, insya Allah dari lisan orang lain. Nah. Ya, Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana kalau sudah terlanjur gibah kepada orang lain? Bagaimana kita menghapus dosa gibah tersebut? Syukron. Masya Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa gibah kita ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa gibah kita, sengaja maupun tidak sengaja. Bagaimana kalau kita menggibahi orang lain dan bagaimana cara memohon ampun? Yang pasti pertama adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau memang gibah itu sudah keterlaluan, apalagi sudah menyebar ke banyak orang, klarifikasi. Kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan, plus
kita sampaikan kepada teman-teman kita yang pernah mendengar gibah tersebut, kita klarifikasi. Tanggung jawab. Sudah tersebar, tanggung jawab. Makanya kebayangkan dosanya para pemilik akun gosip itu. Bagaimana dosanya itu? Allahu Akbar. Akun gosip, centang biru. Itu bahaya. Dia begitu senangnya menggosip, mengupload masalah-masalah banyak orang. Padahal itu merupakan dosa yang tidak ringan nanti di akhirat. Dan nanti kalau misalnya dosa ini masih melukai, orang ini masih merasa terzolimi, sampai di akhirat dia akan menuntut balik. Si orang yang digibahin itu akan menuntut balik. Dia akan cari-cari mana yang suka gibahin saya cari. Lumayan itu, deposit pahala buat kita soalnya. Kita diomongin sama mereka, deposit pahala buat kita. Ini anak ada kejadian teman-teman. Kejadian waktu itu di Masjid Nabawi. Anak ingat, Masya Allah ini kejadian indah banget. Di Masjid Nabawi, di salah satu majelis kajian bahasa Indonesia punya Ustaz Ariful Bahri itu. Di kajian di situ, Ana lagi duduk, lagi nemenin jamaah duduk kajian di sana. Singkatnya tiba-tiba ada satu orang datang, anak muda datang. Dia bilang gini, Fikri ya? Iya. Masya Allah, dia langsung meluk Ana. Dia bilang, masih ingat sama gua enggak? Dia bilang gitu. Masih ingat sama gua enggak? Saya bilang, bentar, dibayang-bayang dulu siapa gitu kan. Oh ini ya, saya bilang oh ini. Terus dia bilang apa? Gue pengen minta maaf banget kata dia. Kenapa kok tiba-tiba minta maaf? Dulu gue suka gibahin lu, dulu gue suka ngejelek-jelekin lu, dulu suka ngata-ngatain lu, dulu gue sampai pokoknya ya gue ini selalu ngejelek-jelekin lu di belakang gitu. Dia ngata-ngatain kepada orang lain. Terus dia minta maaf di situ di Masjid Nabawi. Dia bilang, ya mohon maaf ya, mohon ridhonya. Semoga kesalahan gue yang lama itu bisa dimaafkan, bisa diampuni gitu. Terus saya bilang apa? Saya saja nggak tahu kamu ngatain atau gibahin dan seterusnya. Dan saya juga bahkan tidak pernah merasa itu keburukan. Ya, insya Allah saya ridho, saya maafkan. Semoga Allah ampuni. Lihat bagaimana orang itu berusaha mengakui kesalahannya. Padahal udah lama kejadiannya, udah lama. Dia mungkin ingat momennya ketemu saya di Masjid Nabawi. Bayangin, ketemunya di Masjid Nabawi. Dia tiba-tiba minta maaf begitu. Dia bilang, saya dulu suka ngegibahin kamu, saya suka ngata-ngatain, saya suka ngejelek-jelekin. Ya, itu keburukan saya dulu. Tolong dimaafkan dan mohon ridhonya. Lihat bagaimana itu sikap orang ketika dia melakukan kesalahan. Jangan sampai kita itu punya salah sama orang tapi biasa aja gitu. Udah paling dia udah lupa gitu. Jangan kayak gitu. Saya aja nggak tahu dia melakukan itu tapi dia minta maaf. Saya nggak tahu dia ngelakuin itu. Tapi dia tahu dia salah. Dia menzalimi orang lain dengan perkataannya, maka dia lakukan itu. Subhanallah, ini kejadian luar biasa ya. Maka semoga kalau kita melakukan yang sama, kita juga bisa meminta maaf dengan cara yang sama. Dengan cara-cara seperti inilah insya Allah kita bisa saling membersihkan dosa kita kepada teman-teman kita. Makanya kalau lebaran, salaman tuh sama orang yang selalu kita katain, kita gibahin, salaman sama dia. Minta maaf. Mungkin banyak salah kita sama dia. Jujur aja nggak apa-apa, ngomong saya salah sama kamu, saya gibah gini boleh. Itu mungkin pernah dengar kisahnya. Ini pernah disampaikan sama Ustadz Gigi itu kisahnya Syekh Abdul Razak. Ketika di kelas ada muridnya yang namanya Muhammad Siam kalau nggak salah. Jadi beliau ini hanya sebenarnya bercanda aja, cuma bercanda. Jadi ada nama mahasiswa namanya Siam kalau nggak salah, Muhammad Siam. Dia nggak masuk di satu kelas tersebut. Kata Syekh Abdul Razak, kemana sih Muhammad Siam ini? Kata teman-temannya dia nggak masuk, goib gitu, nggak masuk. Kata Syekh Abdul Razak, beliau bilang wa yasum wa yanam gitu kan. Dia ini puasa terus dia ketiduran, dia bablas, dia nggak ke kelas akhirnya. Ini cuma ngomong gitu doang Syekh Abdul Razak tuh. Tiba-tiba satu kelas dia ketawa gitu. Dia kira Syekh mungkin lagi kayak ngebercandain orang ini gitu. Tapi Syekh Abdul Razak bilang kayaknya saya salah melakukan itu. Dia ngerasa kayak saya ngegibahin orang tersebut. Padahal cuma ngomong gitu doang. Saya ngegibahin itu. Begitu orangnya masuk dikasih hadiah langsung. Kasih kitab, minta maaf, apa segala macam. Lihat bagaimana seorang yang soleh, orang yang bertakwa, ketika dia melakukan kesalahan, padahal sebenarnya nggak kesalahan itu, cuma kayak gitu doang gitu. Dia minta maaf, dikasih hadiah, dikasih apa? Dia takut kezaliman itu dibawa sampai akhirat. Ini contoh nyata bagaimana kehidupan kita itu. Begitulah cara minta maaf ketika kita menggibahi orang lain. Semoga setelah kajian ini kita bisa saling mohon maaf ya. Jadi saya juga di majelis ini kalau mungkin menggibahi jamaah atau menggibahi orang lain ya semoga Allah ampuni dan semoga bisa dibukakan pintu maaf dan semoga kalau di antara kita ada dosa-dosa itu bisa saling memaafkan insyaallah. Sampai di sini insyaallah apa yang bisa ana sampaikan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita bahas adalah ilmu yang bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terus berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita dan terima seluruh amal kita. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini soal subhanakallahumma bihamdika ini doa penutup majelis. Semua majelis.
Bahkan nongkrong juga tutup pakai doa ini. Pernah nggak nongkrong tutup pakai doa ini? Selesai ngopi, ayo kita tutup bersama subhanakallahumma gitu. Tapi emang sunnahnya begitu. Setelah selesai majelis kita baca doa ini. Habis nongkrong baca doa ini. Jadi mulai besok, Ustadz kalau habis gibah baca doa ini juga harus lebih lagi karena ini dosa ini. Makanya doa menghapus dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.